tutup. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita berjumpa lagi di jam Mapel Informatika. Tentunya kita bersyukur atas nikmat umur ya, nikmat Islam ya, dan nikmat kesempatan. Ya, umur tadi ya, nikmat kesempatan kita bisa bertemu lagi. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, salawat dan salam. Tadi karena ini jam terakhir berarti sudah berdoa ya. Jadi hari hari ini Pak mau menjelaskan tentang pemanfaatan AI atau bisa disebut dengan kecerdasan buatan. Ya, alat-alat bantu yang kalian miliki sekarang itu ya dia mengadopsi kecerdasan buatan. Kayak HP kan? Iya. HP kan bisa ngirim pesan seakan-akan dia itu bisa bicara dengan HP lainnya gitu kan. Tapi dia malah hebat. Bicaranya bisa antar benua. Ya. Karena didukung sama teknologi-teknologi tadi, ya. Nah, terus semuanya aplikasi sekarang termasuk WhatsApp pun dia itu pasti ada AI-nya, ya? Iya. Ada AI-nya, ya. Ada AI-nya. WhatsApp pun punya AI sekarang. Karena dia kan miliknya Meta sekarang, ya. Jadi dia terintegrasi sama Meta AI. Karena dia perusahaannya kan satu Meta namanya, pemiliknya Mark Zuckerberg itu ya. Jadi Facebook, Instagram, WhatsApp ya itu miliknya Meta ya, milik perusahaan Meta. Ya, ownernya namanya Mark Zuckerberg ya. Oke, terkait dengan belajar kita sehari-hari, tentunya kita juga memanfaatkan AI itu tadi ya, mencari referensi ya, mencari penjelasan tentang coding. Seperti minggu kemarin Pak suruh kalian cari contoh coding tentang rekursi. Oke. Coding yang menerapkan rekursi. Jadi rekursi itu sebuah algoritma rekursi lebih tepatnya ya. Jadi algoritma rekursi, di mana algoritma rekursi itu algoritma yang mampu memanggil dirinya sendiri. Ya. Salah satu rekursi itu juga ada beberapa rekursi ya, maaf. Ada beberapa rekursi, salah satunya rekursi yang mengadopsi faktorial. Misalnya 5 faktorial berarti 5 kali 4 4 kali 3, terus 3 kali 2 2 kali 1. Nah, totalnya 120 ya. Jadi ini ya. Ini saya ambil dari tugasnya siapa ini? Dela kalau tidak salah ya. Misalnya saya masukkan 5 gitu ya. Nah ya, berarti 5 faktorial itu 120. Tapi bagaimana prosesnya? Ya, bagaimana prosesnya? Di sini prosesnya ya, di rumusnya ini ya. Di sini dia rumusnya. Sama kayak saat kalian ngoding itu berat ideal, kan pastinya di codingan berat ideal itu, aplikasi berat ideal itu tertanam rumus menentukan berat ideal. Nah, kalau faktorial ini seperti ini dia rumusnya di sini ya. Nah, jadi kali ini masukkan angka, kan dia minta masukkan angka tadi kan 5. Ya. Terus diproses setelah sama proses ini, ya. Ini prosesnya. Jadi kalau saya lihat mengarahkan kita cari referensi di AI tadi ya, kita manfaatkan AI. Jadi kita berkolaborasi ini sama AI ya.
Jadi kita manfaatkan AI itu, entah itu ChatGPT ya. Jadi kalau penjelasan dari 5 faktorial itu seperti ini. Nah ya, berapa? Tolong bacakan, Deja. 5 faktorial berarti sama dengan 5 kali 4, 4 kali 3, 3 kali 2, 2 kali 1 sama dengan 120. kan insya Allah nggak mungkin bohong anu kan, AI kan, karena memang 5 faktorial itu memang prosesnya kayak gini. 5 faktorial itu berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, totalnya 120. Nah setelah kita buat codingnya ya, kita buat kalkulatornya istilahnya kan, kita buat kalkulatornya. Nah, kalau kita buat kalkulatornya berarti kan kita mau buat program istilahnya ya. Nah, aturan buat program kan ya sudah kalian dapatkan ya gimana prosesnya ya. Jadi seperti ini. Oke. Nah jadi betul kan? 5 kalau kalian masukkan 5 berarti faktorial dari 5 adalah 120 ya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Oke, 5 faktorial sama dengan 120. Tentunya sebuah coding program itu punya batasan ya. Kalau ini ya dia aplikasi yang jadi dengan codingan seperti ini hanya untuk memproses faktorial, berarti algoritma rekursi yang adopsi faktorial ya. Dan dia nggak mungkin bisa untuk kita gunakan untuk operasi matematika seperti pertambahan, pengurangan, kali bagi, bukan peruntukannya ya. Kalau kelas 1 kemarin juga pernah saya suruh kalian buat kalkulator sederhana ya. Kalkulator sederhana ya gampang ya. Kalau kalian mau cari misalnya mau buat kalkulator sederhana ya meminta referensi, misalnya minta aja ke AI ya, minta codingan, codingan kalkulator sederhana ya. Nah itu dalam bentuk Python kita dikasih, tapi kita kan nggak pakai bahasa Python. Oke, sedikit saya jelaskan tentang ini. Jadi bahasa pemrograman itu ada banyak ya. Ada Python, ada juga C++ ya. Ada HTML ya. Ada C++ ya. Kita kan belajarnya pakai C++. Jadi kita copy yang C++ saja ya. Ini kalkulator ya. Kita terus copy dari AI, ChatGPT, kita pasang saja di sini ya. Apakah benar dia jadi aplikasi kalkulator? Ya. Nah, benar, jalan. Kalkulator sederhana. Dia punya operasi tambah ya, tambah, kurang, kali dan bagi. Ya, jadi ini instruksinya, masukkan contoh 10 kali 3 atau key untuk keluar ya. Jadi kalau kita tekan key berarti dia exit ya. Nah sekarang saya coba masukkan angka misalnya 10 terus di kurang 4 gitu ya. Nah hasilnya 6 ya. Oke? Kenapa dia bisa seperti ini? Karena memang tertanam di codingannya itu ini tadi ya, operasi matematika tadi ini. Nah, ya. Sampai sini dia. Ya. Sorry. Ini dia rumusnya di sini.
ya. Di bawah double hasil nol with cash plus, cash minus, case itu dalam artinya kasusnya gitu istilahnya ya. Case-nya itu tentang pertambahan kah, pengurangan kah, ya, pembagian kah. Gitu. Tadi kan saya pilihnya minus kan, berarti yang ini yang berproses berarti, karena saya pilihnya yang pengurangan. Berarti yang ini yang dipakai, ya. Case yang minus. Nah, ini contoh kita berkolaborasi dengan AI yang ada ya di dunia digital ya. Ada ChatGPT, ada Canva juga. Oh ya, ada juga video tadi ya. Video Move 3 istilahnya video itu ya. Oh ya. Apa namanya? Ini ChatGPT ini ada kelasnya ya istilahnya. Ada yang free atau yang basic dan ada yang pro. Nah kalau kita ini kan pakai yang basic ini. Kalau yang pro itu pernah dengar nggak ada video jalan-jalan ke neraka? Ada. Pernah lihat? Nah itu dia kan nggak mungkin asli foto itu kan? Tapi kayaknya gimana gitu ya, viral juga itu video. Karena istilahnya kan orang agak takjub nih sama kemampuan dari AI dan termasuk yang membuatnya kan dia pakai prompt istilahnya. Prompt itu kata-kata manusia biasa. Tolong buatkan kayak saya tadi. Tolong minta codingan kalkulator. Kan itu bahasa sederhana saya kan. Tapi dia mampu menerjemahkan. AI itu mampu menerjemahkan apa yang saya inginkan. Sama juga dengan video itu, video film jalan-jalan ke neraka itu. Jadi dia memerintahkan AI dengan prompt, dengan bahasa manusia biasa. Tolong buatkan saya video seorang laki-laki, kan memang laki-laki di sini kan, seorang laki-laki yang sedang jalan-jalan di neraka dengan suasana neraka yang apinya menyala-nyala. Nah, kurang lebih seperti itu kalimatnya dibuat sama dia, ya. Dan di sana ada peristiwa seorang yang sedang disiksa dan kepalanya pecah dihantam oleh malaikat. Nah, gitu. Itu pakai bahasa sederhana diperintah oleh orangnya, oleh si pengguna, sorry. Tapi kan mesin AI bisa menerjemahkannya. Nah, ketika disajikan, mungkin ada kurangnya bisa ditambahkan. Oh, tambahkan ini katanya di video itu. Seperti itu ya, kurang lebih. Kalau saya pernah coba-coba kemarin pakai Munggo AI ya. Munggo AI ya. Ya. Nah, jadi buat video kayak tadi itu ya bisa pakai ini ya. Bisa pakai ini. Jadi kita tinggal taruh aja redaksinya, nanti dia yang bacakan redaksinya, kata-katanya. Ya. Kurang lebih seperti ini kalau saya kemarin saya pernah buat. Tapi masih gratisan ya, saya pakai yang gratisan. Di folder mana saya taruh kemarin ya? KA ya? Ada ini mall juga. Nah, bisa contohnya ini buat berita kan?
gratis. Tapi kalau mau fitur yang lebih tinggi lagi dia berbayar biaya. Nah, kurang lebih seperti itu. Mana yang berita mana ya? Nah, ini bisa diganti kalimatnya oleh kalian. Ya. Kelihatan sih kalau dia itu ya. 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 Tapi kalimatnya bisa kita ganti. Ya. Ya, kelihatan sih ya kalau bukan ya. Yang mana dia tadi? Kayak ini ya. Bisa video face web juga dianya. Kayak kasus Sri Mulyani kemarin, Menteri Keuangan. Jadi benar-benar wajahnya itu di swipe istilahnya. Ya. Ya, itu pakai ini fitur swipe, face web. Ada yang gambar juga yang bukan video. Saya pernah coba gambar Soekarno itu saya taruh muka saya itu. Nggak bisa dia. Ya, Mirip Pak. gambar Soekarno jadi bodinya Soekarno, tapi kita swipe wajah kita sendiri bisa. Ya ini fitur swipe istilahnya ya, face swipe. Ya. Di apa namanya? Di Canva juga ada AI ya. Di Canva juga ada AI. Banyak ya. Kalian mau ini fitur AI-nya ya, Magic White ya. Jadi kalian perintah saja dia. Buatkan saya foto pemandangan apa misalnya ya, seperti itu. Ini ya, tinggal diperintah saja dengan prompt misalnya, ya, dengan kata-kata. Coba buatkan saya foto kucing jalan-jalan. Bisa nggak ya? Saya coba aja. Maaf katanya nggak bisa seperti ini. Namun saya boleh membantu. Belum tersedia yang Belum dibayar. Apa ini yang kita mainkan seperti yang comel dulu sedangkan ayah punya dah kita ikuti sarannya dia aja gitu ya. Sorry, bukan yang ini tuh. Kita harus buat project baru berarti ya. Project baru. Create new design. Itu maksudnya ya. Misalnya mau buat apa misalnya? Video. Coba video. Terintegrasi dengan AI-nya enggak video? Coba Magic Design for Video. Oh berbayar deh ini, ya? Ya. Berarti kalau kita sudah bayar bisa berarti? Ya. Bayar Pak. Berapa bayarnya Pak? Intinya apa namanya? Kita bisa berkolaborasi dengan AI tadi, ya. Itu intinya maksudnya di sini ya. Jadi AI itu tersedia ya di dalam kehidupan kita. Kalau di kantor-kantor, perhatian, perhatian, perhatian. Jadi kalau di kantor-kantor itu kan mereka rela itu bayar itu. Apalagi memang dia rumah produksi kreativitas ya, rumah produksi iklan, berani mereka bayar. Ya, fitur-fitur itu berani mereka bayar. Karena mereka kan keperluannya, keperluan untuk membuat produk, ya kan? Karena memang produknya mereka ada produk-produk digital. Misalnya dapat job buat iklan.